Assalamualaikum. Hai Rek, ketemu lagi bareng aku Desi dan selamat datang di Black Diary. Pernahkah kalian mendengar tentang cerita-cerita mistis yang berhubungan sama sebuah alat musik? Pernah nggak kalian tuh mengira kalau ada satu alat musik yang ternyata alat musik ini itu bisa membawa kita berhadapan dengan sosok-sosok yang sangat berbahaya? Begitu pula dengan kejadian yang dialami sama Ilham. Karena di video kali ini aku akan membagikan sebuah cerita. Di mana cerita ini aku dapatkan dari Ilham. Ilham adalah teman kami, teman aku, David dan Nanap. Hai Ilham. Terima kasih ya udah mau sharing cerita kamu ke kami dan inilah cerita yang dibagikan sama Ilham. Ada apa sih dengan cerita kali ini? Jadi, cerita ini itu dialami Ilham sewaktu Ilham masih duduk di bangku SMA, lebih tepatnya di tahun 2011. Ilham sendiri tidak menyangka kalau dia akan berhadapan dengan sosok-sosok tak kasat mata hanya karena dia menemukan dan membawa sebuah alat musik dari sebuah tempat. Lalu dia bawa pulang, dia mainkan bersama adiknya. Nggak taunya alat musik ini menyimpan sesuatu yang misterius. Kita mulai ceritanya dari awal, di mana tahun 2011, pada waktu itu Ilham masih duduk di bangku SMA kelas 1. Ilham ini di sekolahnya ada trip. Jadi di trip itu membawa semua murid-murid yang bersekolah di sekolahnya Ilham mengunjungi sebuah kampung. Dan kampung ini tuh terkenal sekali dengan budaya Jawa, lalu dipadu-padakan dengan budaya Muslim. Ilham sangat excited sekali mengunjungi kampung tersebut. Kalau bahasa anak sekarang tuh namanya KTS. Lah, Ilham bilang sama orang tuanya bahwa dia akan mengunjungi sebuah kampung, dia akan trip di sana bersama teman-temannya dan orang tuanya pun mengizinkan. Hingga tibalah hari di mana Ilham melakukan trip tersebut. Ilham dan teman-temannya beserta guru-gurunya pergilah ke kampung itu. Begitu tiba di sana mereka sangat disambut dengan hangat sama warga sekitar. Dan Ilham itu bisa merasakan bahwa budaya Islam ya, bukan budaya Muslim ya, sorry, budaya Islam di kampung itu sangat kental sekali dan sangat erat dengan budaya Jawa. Karena memang lokasi kejadian ini itu terjadi di daerah Jawa Tengah. Ya kalian tahu sendiri kan budaya Jawa di Jawa Tengah itu sangatlah kental. Tiba di sana, Ilham diberikan penjelasan sama tour guide yang mereka sewa. Dan setelah itu salah satu gurunya Ilham, sebut saja namanya Pak Somad, sempat menambahkan beberapa poin kepada murid-muridnya. Salah satunya yang selalu ditekankan Pak Somad adalah jangan pernah mengambil segala sesuatu yang kamu lihat atau yang kamu temukan selama kamu ada di kampung ini. Karena itu pamali. Udah di notice seperti itu dari awal sama Pak Somad. Hingga Ilham dan teman-temannya mulai masuk nih ke kampung itu, melihat satu persatu rumah yang ada di sana, di mana setiap rumah itu kental sekali dengan budaya Islamnya. Lalu ada kayak ukiran aksara Jawa. Pokoknya budaya Jawa sama budaya Islam di situ tuh benar-benar apa ya? Kayak lengket gitu loh, kayak bersatu padu dengan sangat-sangat harmonis. Ilham dan teman-temannya ini juga disinggahkan atau bukan disinggahkan ya say, maksudnya kayak mengunjungi salah satu musola tertua di sana. Di musola inilah dulunya itu para pemain samroh atau pemain hadro yang mungkin namanya sudah apa ya, terkenal, itu berasal dari kampung itu dan belajar di musola tersebut, lalu bertemu dengan guru yang benar-benar baik sekali, sumeh kalau kata orang Jawa itu, murah senyum gitu. Dan Ilham cukup enjoy menikmati trip
dia bersama teman-temannya kala itu. Hingga setelah trip di musola tertua ini selesai, Ilham dan teman-temannya kembali menyusuri jalanan-jalanan yang ada di sana sampai Ilham langkahnya itu terhenti di depan sebuah rumah tua yang nampaknya rumah ini tuh sudah lama ditinggalkan. Karena memang dari penampakannya aja sudah terlihat bahwa rumah ini itu adalah rumah terbengkalai. Bagi Ilham, rumah ini itu sangat estetik. Sebab apa? Sebab dekorasi luar rumah ini aja itu lebih kental budaya Jawanya ketimbang rumah-rumah yang lain. Tapi tidak meninggalkan budaya Islam. Jadi Ilham ini cukup tertegun gitu ketika melihat rumah ini. Terus ketika Ilham stuck di depan rumah ini, ada salah satu ibu-ibu itu menepuk pundak kanannya Ilham dengan berkata, "Le, ojo suwe-suwe lek nyawang omah iki." Artinya, nah jangan lama-lama ya kalau ngelihat rumah ini. Begitu Ilham disamperin ibu-ibu itu langsung dikasih omong seperti itu, Ilham kaget ya kan. Soalnya kan dia ini sempat ngeblank tuh kan ngelihat rumah itu, terus dia mikir kenapa aku nggak boleh ngelihat rumah ini lama-lama. Hingga Ilham ya udahlah, dia berlalu nyamperin temen-temennya lagi. Tapi pas mau balik ketika trip ini udah selesai ya kan di kampung itu, karena acara selanjutnya adalah mereka akan makan bersama di sebuah tempat wisata semacam outbound. Tapi pas waktu perjalanan balik mau ke bus, Ilham nggak tahu kenapa itu ngedengar ada sebuah alat musik samroh yang dimainkan sama seseorang dan sumber suaranya itu berasal dari rumah itu. Tapi Ilham yakin banget rumah itu nggak ada orangnya. Lalu kenapa kok terdengar ada seolah-olah ada orang yang lagi mainin alat musik samroh di dalam rumah itu. Pas Ilham tengok kanan kiri itu kayak nggak ada orang, ya kan? Dia memberanikan diri untuk mendekat. Sebenarnya dia sadar apa yang dia lakukan ini salah, tidak seharusnya dia mendekat. Tapi ada sesuatu hal yang mendorong dia itu pingin sekali untuk cari tahu. Ini sebenarnya ada apa gitu ya kan? Sepertinya rumah ini menyimpan banyak sekali misteri. Begitu Ilham mendekat, sumber suaranya itu makin kencang dan dia makin bisa mendengar dengan jelas bahwa memang sumber suara itu berasal dari rumah ini. Sampai langkah kakinya Ilham itu terhenti ketika kakinya dia menendang sesuatu yang ada di bawah dan sesuatu itu tertimbun dedaunan kering. Pas Ilham sibak, ternyata di situ ada kayak rebana. Kalian tahu rebana kan? Yang dung tak dung. Nah, itu Ilham ambil ya kan, dia ambil, dia tengok ini rebana kok masih bagus, cuma agak kendor gitu kan. Dan Ilham dari dia masih duduk di bangku SD, dia tuh suka banget nontonin orang-orang main samroh, sampai dia tuh pengen banget belajar samroh. Tapi orang tuanya pada waktu itu belum sanggup membelikan dia alat musik untuk samroh. Jadi dia belajar itu ya ala kadarnya. Kalau pas teman-temannya dia sekampung lagi belajar samroh di musola tempat tinggalnya, Ilham tuh suka nimbrung. Tapi Ilham tuh pengen gabung, sebab kalau pengen gabung itu harus punya alat musik sendiri. Lah orang tuanya nggak bisa beli. Pas waktu dia menemukan rebana atau apa ya itu namanya, mungkin kalian bisa benarkan di kolom komentar, dia merasa bahwa ini rezeki dia nih. Apakah ini salah satu clue dari Allah agar dia itu bisa gabung di komunitas samroh yang ada di kampungnya. Akhirnya Ilham diam-diam masukin itu rebana ke dalam tasnya. Padahal dia tadi udah diwanti-wanti sama Pak Somad untuk tidak mengambil apapun, muncrat kan sampean. Sepertinya akal sehatnya itu tercemari gitu loh. Dia tidak bisa berpikir dengan baik sehingga dia nekat membawa balik itu rebana, dia masukin diam-diam dalam tasnya. Nanti niatnya sampai rumah dia benerin yang kendor itu biar nanti pas ditabuh tuh enak. Karena kan waktu itu pas dia pegang dia coba tabuh nih. Dan itu memang terdengar agak gimana gitu bunyinya. Pas dia lagi buru-buru masukin itu rebana ke dalam tas, dari belakang ada yang nepok. Ilham kaget. Pas dia toleh ke belakang gak ada orang sama sekali. Dia merasa bahwa kok gak beres gini ya. Akhirnya dia buru-buru meninggalkan rumah itu dan
Dia langsung pergi keluar kampung. Sampai Pak Somad tuh bilang begini, ya Allah Ilham, kamu habis dari mana aja, Bapak tungguin loh. Ilham bilang, dia beralasan kalau dia ini habis cari toilet atau WC umum karena dia kebelet buang air kecil. Ya udahlah, Ilham masuk ke dalam bus, mereka melanjutkan tripnya menuju ke outbound itu untuk camping ya, untuk piknik ala-ala gitu. Sampai acara itu selesai, Ilham pulang ke rumah itu, dia tiba di rumah sekitaran jam 7 malam dan dia langsung beristirahat sampai besok paginya. Ilham keluarkanlah rebana itu dari dalam tasnya. Dia langsung mencari kayak kotak peralatan bapaknya untuk ngebenerin ini rebana. Pas Ilham lagi ngebenerin itu rebana di teras depan, ibunya tuh sempat tanya, loh Ilham, kamu dapat rebana dari mana? Ini rebana punya siapa? Ilham jawab, rebana ini aku temuin bu. Jadi aku nggak tahu ini punya siapa. Aku nemuin pas waktu aku trip kemarin. Karena nggak ada yang punya, ya udah aku bawa pulang. Ibunya bilang begini, ini rebana kayak hawa-hawanya aneh banget. Tapi Ilham menepis apa yang disampaikan ibunya dengan berkata, alah itu cuma perasaan ibu aja. Rebana enggak kenapa-kenapa loh. Ini rebana biasa. Udah ini Ilham mau benerin. Nanti aku mau minta restu sama ibu untuk gabung di Samroh Kampung. Ilham bilang gitu ke ibunya. Ibunya jawab, ya udah terserah kamu. Tapi jangan dirusak. Soalnya rebana kayak gini tuh harganya mahal banget. Dan untung-untung nih kamu nemu. Artinya ya mungkin udah waktunya kamu gabung nih sama Samroh Kampung gitu ibunya. Yaudah dia benerin nih ya kan. Dia bener-bener gak sabar untuk gabung ke tim Samroh Kampungnya. Habis benerin itu rebana, kan besokannya tuh kan hari Sabtu Minggu. Jadi di sekolahnya Ilham tuh Sabtu Minggu tuh libur. Dan trip itu terjadi di hari Jumat. Hari Sabtu habis benerin rebana, ya udah Ilham nyantai-nyantai aja di rumah gitu kan. Sampai adiknya Ilham, sebenarnya namanya Ismi, itu pulang. Jadi si Ismi itu pulang habis dari main sama teman-temannya. Nggak taunya si Ismi itu bilang ke ibunya, Bu, aku beliin rebanan apa bu? Aku pengen gabung Samroh nih bu. Masa teman-temanku semuanya gabung Samroh, aku nggak gabung. Dan di kejadian itu tahun 2011 si Ismi ini masih duduk di bangku kelas 2 SMP. Ibunya bilang begini, lah ibu aja belum ada uang, masmu aja minta rebana aja ibu suruh sabar. Itu ibunya. Terus ibunya bilang begini ke Ismi, tapi masmu habis nemuin rebana. Gimana kalau rebana itu kalian join aja? Maksudnya misalnya nih, hari ini dipakai Ismi, nanti hari apa dipakai sama Ilham. Jadi kayak gantian. Ilham yang ngedenger itu awalnya kayak nggak mau. Kayak, lah itu kan rebana aku yang nemu bu. Kenapa sih harus dibagi sama Ismi? Ismi kalau mau ya ibu beliin gitu. Terus si Ismi ini karena adik cewek ya satu-satunya, meskipun Ilham ini keras kepala, tapi Ilham tuh sayang banget sama Ismi. Jadi begitu Ismi ngedenger masnya ini kayak agak senewon, dia ngedekat lah ke arah masnya, ngebujuk masnya, sampai akhirnya Ilham ini luluh. Ilham bilang, yaudah kalau kamu pakai, tapi kalau aku pengen pakai aku ambil loh ya, dan jangan dirusak, itu rebana kayaknya mahal karena kulitnya bagus. Iya mas, siap, kata si Ismi gitu. Sampai di hari Minggu Ismi ini ada kumpul-kumpul sama temennya, dan dia tuh udah ngomong ke temennya kalau dia mau gabung Samroh. Jadi Ismi ambillah rebana itu dari Ilham, lalu dibawa keluar sama Ismi nggak tahu kemana. Lah sore harinya ibunya si Ilham itu dapat telepon, dan yang nelpon itu adalah ibu dari salah satu temennya Ismi. Dimana ibu temennya Ismi itu ngomong ke ibunya Ilham kalau Ismi ini kesurupan. Bingung dong ibunya, ya kan, bapaknya nggak ada di rumah lagi mancing itu. Ibunya Ismi ngomong ke Ilham, Ham, adikmu kesurupan. Loh, Ilham kaget. Nggak pakai lama, Ilham langsung naik motor, dia bonceng ibunya, pergilah ke rumah temannya Ismi ini. Begitu tiba di situ, emang bener tuh, si Ismi tuh dipegangin orang tuh banyak banget, tapi dia tuh badannya kayak mau ngelayang. Ilham tuh ngelihat sendiri pakai bola matanya. Ibunya Ilham di situ bingung, nangis ya kan, ngelihat anaknya yang
Wajahnya tuh aneh banget, dimana sininya tuh kayak banyak urat, cuman matanya tuh nggak mau buka. Habis itu badannya tuh kayak mau melayang tapi ditahan sama orang-orang, terus di doa-doain sama Ustadz tapi kayaknya nggak mempan. Hingga ibunya Ilham ngedeket, manggilin nama Ismi berkali-kali, ya kan. Tiba-tiba sosok yang merasuki tubuhnya Ismi ini kalem. Ismi nggak terbang-terbang tapi minta dilepas. Lah, pas waktu udah dilepas, si sosok ini yang masuk di dalam tubuhnya Ismi tuh ngedekat ke ibunya Ilham. Sambil bilang begini, "Ibu, anakmu buat saya ya." Si sosok itu bilang begitu. Dan suara yang keluar dari suaranya Ismi, itu bukan suara Ismi, melainkan suara seorang bapak-bapak yang sudah berusia sekitar 60 tahunan lebih lah. Kayak bapak-bapak tua gitu, suaranya sorak-sorak berat. Lah, ibunya Ilham yang ngedenger itu kan kaget. "Mbah, tolong mbah, jangan mbah. Ini anak saya masih kecil, anak perempuan yang digadang-gadang sama bapaknya. Tolong mbah, keluar mbah." Lah kok tambah memberontak. Hingga akhirnya si Pak Ustadz ini nggak tahu beliau ini minum air apa, terus dibacain doa apa, disemburin ke Ismi. Tiba-tiba keluarlah asap tuh dari ubun-ubunnya si Ismi. Setelah keluar asap, Ismi ini langsung lemes, jatuh plek gitu. Akhirnya ditenangin tuh, dibopong sama orang-orang, ditenangin, dikasih minyak angin, disadarin, Ismi bangun Ismi. Tapi Ismi belum sadar-sadar. Kata Pak Ustadz, udah biarin aja, nanti juga dia sadar sendiri. Ilham dan ibunya masih penasaran dengan kronologinya itu seperti apa kok sampai Ismi itu bisa kesurupan seperti itu. Menurut kronologi yang disampaikan sama ibu temannya Ismi ini mengatakan sebenarnya nggak ada apa-apa. Bahkan pagi harinya Ismi sama temen-temennya itu sempat latihan samroh di musola yang ada di kampung temennya Ismi. Setelah mereka latihan, mereka pulang. Tapi pulangnya tuh nggak pulang masing-masing, ngumpul dulu di rumah temennya Ismi ini, tempat yang Ismi kesurupan. Karena mereka tuh ingin menghafal sekali lagi gitu loh apa yang mereka dapatkan ilmunya pas waktu belajar di musola. Dan kata temennya Ismi, sebenarnya saat di musola pun Ismi tuh awalnya tuh nggak kenapa-kenapa. Tapi tiba-tiba ekspresinya Ismi itu berubah ketika Ismi mulai memainkan rebana tersebut. Ekspresinya tuh jadi aneh. Dia kayak orang sakit, pucet banget, badannya lemes. Hingga mereka selesai belajar itu pun Ismi itu masih nampak pucet banget. Begitu tiba di rumah temennya, mereka kembali memainkan itu. Lah, Ismi itu tiba-tiba nunduk. Jadi dia habis main-main gini ya, tung tang, dia nunduk plek gitu. Teman-temannya bingung dong, Ismi kenapa? Dipanggilin. Tiba-tiba rebana itu dia lempar, terus Ismi tuh gini, dan matanya itu katanya sempat putih, full putih, nggak ada item-itemnya. Terus tiba-tiba keluar urat, hingga akhirnya Ismi kesurupan. Tapi saat Ismi kesurupan, matanya tuh nggak buka lagi gitu loh. Teman-temannya panik, manggil Ustadz datang ke rumah, nggak mempan-mempan, dibacain ayat dalam Al-Quran tuh tambah niruin, diapain tambah ini, akhirnya disembur air itu nggak tahu air apa, dibacain apa, pas disembur keluar asap, keluarlah sosok itu dan Ismi jadi lemas. Ilham langsung mengambil rebana yang dilempar sama Ismi. Ilham lihat rebana ini nggak ada yang aneh, tapi kenapa kok Ismi sampai seperti itu? Tak berselang lama setelah Ilham dan ibunya mendengarkan kronologi dari temannya Ismi itu sadarkan diri. Ismi di situ merasa badannya sakit semua. Dia nangis, dia takut. Karena apa? Karena dia itu sempat diperlihatkan satu sosok yang berdiri di luar musola tempat Ismi dan teman-temannya tadi latihan. Dan sosok itu seluruh tubuhnya itu berwarna hitam, seperti habis kena luka bakar gitu. Dan Ismi tahu itu manusia, cuman aneh, dia nggak pakai baju, terus full itu seluruh tubuhnya itu hangus, rambutnya itu cuma jarang-jarang. Dan Ismi nggak tahu itu cowok apa cewek. Pokoknya sosok itu selalu memandang ke arah Ismi dengan matanya yang berwarna merah. Dan sosok itu berdiri di luar musola. Ismi takut.
Tapi Ismi nggak bisa berbuat apa-apa. Dia mau teriak tuh seperti kayak nggak ada kekuatan dalam dirinya. Hingga akhirnya dia merasakan hilang kendali, hilang kesadaran itu pas waktu tiba di rumah temennya. Dimana dia mau nyoba mainin lagi itu, dia hilang sadar, dia udah nggak inget apa-apa. Dan begitu Ismi nggak sengaja ngelihat rebana itu dipegang sama Ilham, Ismi ini histeris. Kayak dia udah nggak mau lagi megang rebana itu, dan dia nggak mau ngedeket lagi sama rebana itu. Si Ismi minta Ilham untuk menjauhkan rebana itu dari dia. Ya udah, Ilham bilang ya udah, emang ini rebana punya aku. Ilham bilang begitu dengan angkuhnya. Hingga akhirnya mereka pulang, tapi Ilham tuh pulang sendiri sambil bawa dia punya rebana. Terus si Ismi sama ibunya tuh naik bentor. Begitu tiba di rumah, Ismi ini ya udah, dia bersikap normal kembali, dia sholat. Cuman dia kalau ngelihat Ilham itu jadi kayak orang ketakutan. Nggak tahu kenapa, ditanya sama ibunya, Ismi tuh nggak pernah mau jujur. Dia cuma bilang, aku nggak mau nengok Mas Ilham. Mas Ilham serem banget wajahnya. Padahal Ilham ngerasa dia nggak kenapa-kenapa gitu ya kan. Sampai besok hari Senin nih. Hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, tibalah di Kamis malam Jumat. Rebana itu ada di kamarnya Ilham. Dan sesekali Ilham tuh suka menabur rebana itu di kamar. Kayak ya udah main-main gitulah ya. Tapi ada kalanya pas waktu malam Jumat itu, sekitaran jam setengah 12 dini hari, rebana tersebut seperti ada yang bunyiin. Padahal rebana itu Ilham taruh di atas meja belajarnya. Gak disentuh sama siapapun. Pintu kamar terkunci dari dalam. Ilham terbangun. Dia tengok rebananya tuh cuma tergeletak biasa di atas meja. Tapi kok tadi sempat bunyi ya. Hingga Ilham putusin untuk aku ambil air minum dulu lah. Lah pas waktu dia ambil air minum di dapur, dia mau balik ke kamar, dia nggak sengaja ngelihat ke arah kalender. Ternyata malam itu adalah malam Jumat Kliwon. Pas dia mikir kayak, alah apa sih, biasa aja gitu. Mungkin matanya tuh nggak sengaja melihat ke arah kalender doang gitu loh. Pas dia mau masuk ke dalam kamar, dia mau buka pintu, dia ngedengar rebananya tuh bunyi sendiri. Dia mikir Ismi yang iseng masuk ke dalam kamarnya. Tapi pas dia teriak, Ismi jangan dimainin, udah malam. Di dalam kamarnya nggak ada siapa-siapa. Buset, merinding aku. Ilham di situ shock dong. Sampai gelas yang ada di tangannya tuh mau jatuh. Tapi dia tahan kayak astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dia nggak ada pikiran buat menjauhkan rebana itu dari dalam kamarnya. Dia minum air yang dia pegang, gelasnya dia taruh di dekat rebana itu. Akhirnya dia mencoba untuk mensugesti pikirannya dengan hal-hal positif. Langsung dia balik tidur. Tapi pas dia mau merem, dia dibuat terkejut. Kenapa? Karena gelas yang tadi dia bawa dari dapur itu tiba-tiba terbanting jatuh. Untungnya itu gelas plastik, bukan gelas kaca. Jadi jatuhnya nggak pecah, cuman ya suaranya kan nyaring ya, itu tengah malam. Apalagi Ilham tuh tinggal di kampung yang jarak antara per rumah itu juga lumayan. Jadi suaranya tuh buat dia shock gitu. Dia tengok gelasnya tuh udah jatuh, udah terguling. Untungnya airnya udah habis ya. Ilham kaget. Siapa yang banting gelasku? Ilham di situ mencoba untuk berpikir positif kembali. Dia tidur, alhamdulillah dia bisa tertidur. Pagi harinya dia sekolah sampai di hari Sabtu. Di hari Sabtu, Ilham ini bawa rebananya di teras depan. Dia mainin lah gitu sendirian. Lalu dia bertemu sama 3 temennya. 3 temennya ini mau latihan samroh di musola kampung. Ilham di situ teriak, weh, tunggu, mau latihan ya? Aku ikutan dong. Emang kamu punya rebana? Punya nih rebana aku. Ilham bilang gitu. Akhirnya rebananya dia taruh ya. Teman-temannya kan ngedeket nih ke arah dia. Terus teman-temannya bilang, yaudah kamu ganti sarung sama baju koko sama pakai peci deh. Kami tungguin di sini. Ya udah, Ilham masuk, dia ganti baju, ya kan? Sampai pas dia keluar, teman-temannya tuh udah nggak ada dan rebananya tuh udah jatuh di bawah. Ilham tuh bingung, lah anak-anak kemana? Kok rebana aku jatuh? Wah, mayak ini mereka. Akhirnya Ilham ambillah rebana itu, dia jalanlah ke arah musola. Begitu dia tiba di musola, 3 temannya tadi yang lewat depan rumahnya yang niatnya mau barengin dia tuh seperti orang ketakutan. Ilham tanya, kenapa kalian tinggalin aku? Teman-temannya tuh malah kayak, Ilham, kamu sana gitu. Ilham bingung dong, kenapa?
Jadi awal-awal latihan sampai selesai itu suasananya tuh agak-agak canggung, tapi Ilham bikin santai aja gitu loh. Hingga selesai latihan, Ilham tanya lagi nih ke temen-temennya. Sama temen-temennya bilang gini, kami kasih tahu tapi kamu taruh dulu itu rebana. Rebana itu Ilham taruh lah di salah satu sudut. Ilham ngedekat lagi nih ketiga temennya. Dan kata temen-temennya, pas waktu temen-temennya tadi megang rebananya Ilham, itu tiba-tiba ada suara laki-laki tua yang suaranya tuh berat serak bilang begini sama mereka, jangan sentuh rebanah itu, ojo dicekel rebanai. Dan itu buat mereka kaget karena pas waktu mereka menoleh itu nggak ada siapa-siapa. Dan pas rebanah itu jatuh terlempar dari tangan mereka, rebanah itu bunyi sendiri. Makanya mereka langsung lari ninggalin Ilham. Ilham nggak percaya sama cerita teman-temannya. Meskipun di malam Jumat dia sempat mengalami sebuah kejadian janggal juga. Cuman Ilham merasa bahwa kejadian yang dia alami pada waktu itu dia hanya salah dengar. Hingga akhirnya Ilham bawa rebana itu kembali pulang ke rumah. Begitu dia pulang, ya udah dia menjalankan hari-harinya seperti biasa. Dia ngobrol bareng ibu, bapak, dan Ismi. Ismi udah mulai bisa menerima Ilham dengan baik setelah kejadian minggu kemarin. Tiba-tiba ketika mereka sedang berkumpul di ruang keluarga, di ruang tamu ya itu jatuhnya. Jadi rumahnya Ilham tuh antara ruang tamu sama ruang keluarga tuh nyatu. TV ada di situ. Suara rebana yang ada di dalam kamarnya Ilham itu berbunyi sendiri. Ismi di situ langsung ketakutan, dia peluk ibunya kenceng banget. Bapaknya tanya, Ilham, kok rebana kamu bunyi sendiri? Akhirnya ibunya ini buka suara. Kalau beberapa hari kemarin seperti di hari Selasa dan hari Rabu malam, hari Selasa siang dan Rabu malam, rebananya Ilham itu bunyi sendiri. Sampai ibunya tuh takut buat ngecek masuk ke dalam kamarnya Ilham. Karena ibunya Ilham tahu bahwa di kamar itu nggak ada siapa-siapa. Anak-anaknya pada sekolah. Jadi ibunya itu awalnya sempat curiga sama rebana ini. Tapi karena Ilham sayang banget sama rebana yang dia temukan di rumah kosong itu, ibunya nggak berani ngomong apa-apa. Sampai akhirnya kejadian itu terjadi, barulah ibunya ini mau membuka suara. Ilham di situ merasa bahwa rebana ini udah mulai meresahkan, dia harus cek nih ya kan. Dia masuk ke dalam kamarnya dan suara rebana itu tiba-tiba berhenti dengan sendirinya. Ilham ambil rebana itu dan tiba-tiba tangan kanannya itu seperti ada yang menggerakkan agar Ilham ini memukul rebana itu. Dan Ilham itu belum mempelajari cara pukulan seperti nada yang dia mainkan di malam minggu itu. Dia kayak kaget gitu, kok aku bisa ya main gini ya. Ini tanganku kenapa nih kok kayak ada yang menggerakkan. Tiba-tiba jendela kamarnya Ilham tuh terbuka. Prek. Dan di luar situ ada sosok hitam. Dan sosok ini nampaknya adalah sosok yang sama seperti yang dilihat Ismi saat di musola. Sosok itu seperti mengawasi ke arah Ilham. Dan seketika Ilham teriak, membuat ibu, bapak, dan Ismi mendekat ke arah kamarnya Ilham. Begitu mereka mau masuk, pintu kamarnya Ilham tertutup dengan sendirinya. Peruak, tak berselang lama, badannya Ilham itu terlempar. Sampai Ilham itu terbentur dinding kamarnya. Jadi badannya itu kayak ada yang menghentak, tak gitu. Dan rebana itu jatuh. Ilham melihat sendiri dengan mata kepalanya bahwa rebana itu warnanya tiba-tiba berubah menjadi warna merah. Ilham shock di situ, dia teriak, dia menangis, dia bingung. Sampai akhirnya bapaknya tuh mendobrak pintu kamarnya Ilham. Dan semua warga kampung yang mendengar teriakan Ilham pada malam itu berkumpul di rumahnya Ilham. Begitu pintu kamarnya Ilham terbuka, Ilham itu sudah nggak sadarkan diri, alias dia kesurupan. Kesurupannya tuh sama persis yang dialami sama Ismi, dimana tubuhnya tuh melayang, wajahnya tuh penuh dengan urat-urat dan matanya tuh tertutup nggak mau terbuka. Bapaknya Ilham di situ sudah panik, minta tolong sama warga untuk dipanggilkan Pak Ustadz. Pak Ustadz datanglah ke rumahnya Ilham, berusaha mengobati Ilham, membuat tubuhnya Ilham yang melayang di atas untuk turun. Udah turun nih ya kan, terbang lagi, turun lagi. Terus tiba-tiba Ilham mendekat ke arah Pak Ustadz dengan berkata, anak ini punya saya.
Arek iki gopekku. Kalau diartikan bahasa Indonesia tuh anak ini punya saya. Pak Ustadz di situ berusaha tetap fokus meminta yang lain untuk dibantu zikir atau dibantu baca doa, sampai akhirnya angin kencang itu datang dan semua orang melihat sosok hitam di luar jendela kamarnya Ilham. Seketika Ismi langsung histeris, dia bilang, sosok itu bu, sosok itu yang aku lihat di musola. Ismi di situ langsung lemas, dibawa sama warga yang lain untuk dijauhkan dari dalam kamarnya Ilham. Hingga akhirnya Pak Ustadz minta tolong sama warga untuk dipegangin nih kakinya Ilham, karena sepertinya kekuatan yang masuk ke dalam tubuhnya Ilham itu kuat banget. Dan Pak Ustadz gak bisa melawannya seorang diri. Beberapa bapak-bapak langsung membantu. Jadi suasana kampungnya Ilham pada momen ini itu benar-benar chaos parah. Semuanya pada membantu, tubuhnya Ilham berhasil ditenangkan hingga akhirnya Pak Ustadz berhasil membuat sosok itu keluar dari dalam tubuhnya Ilham. Jadi kayak keluar asap, seperti kayak Ismi itu keluar asap dari ubun-ubun, dibuang keluar jendela, pintu jendela ditutup sama Pak Ustadz. Pak Ustadz baca doa di situ, langsunglah Ilham ini lemes ya, tapi dia sadarkan diri. Kalau Ismi kan enggak, dia pingsan kan. Dikasih minum, ditenangin, Ilham di situ kayak orang ketakutan. Dan Ilham ditanya, kamu kenapa? Ilham cuma minta rebanah itu untuk dijauhkan dari dia. Akhirnya Pak Ustadz mengambil rebanah tersebut yang warnanya itu sudah kembali normal. Sama Pak Ustadz tuh dilihat-lihat nih, ini rebana apa sih? Emang ada apa? Hingga akhirnya Pak Ustadz menemukan ada semacam ukiran aksara Jawa di pinggiran kayu badan rebana ini. Jadi warnanya itu merah, tulisannya itu warna merah. Jadi warna itu hampir nyaru sama warna badan rebana yang warnanya coklat tua. Jadi kalau kita nggak cermat nih ngelihatnya, itu nggak bakal terlihat, karena tulisan aksara Jawanya pun itu nggak gede. Ya dibilang kecil-kecil, sedang enggak juga gitu loh. Pak Ustadz di situ mencoba melihat gitu kan ya. Pak Ustadz ini bisa baca aksara Jawa dikit-dikit. Kurang lebih aksara Jawa itu artinya adalah ragamu akan tersatu dengan rebanah ini. Pak Ustadz bingung maksudnya apa ya kan dengan tulisan aksara Jawa itu. Hingga akhirnya Pak Ustadz minta izin untuk membawa rebanah ini menuju ke rumah seorang sesepuh, dan Pak Ustadz ini pergi ke sana bersama bapaknya Ilham. Karena bapaknya Ilham itu ingin cari tahu informasi tentang rebanah ini maksudnya apa, kok ada tulisan aksara Jawa seperti itu. Dan Ilham ditenangin sama warga, sampai warga itu rela bermalam di rumahnya Ilham, sampai Pak Ustadz sama bapaknya Ilham itu kembali pulang ke rumah. Jadi ngumpul aja gitu di rumahnya Ilham. Sekarang kita masuk ke momen Pak Ustadz sama bapaknya Ilham yang pergi ke rumah bapak sesepuh itu. Begitu mereka tiba di sana, mereka langsung to the point menanyakan tentang rebana ini. Bapak sesepuh itu berkata bahwa rebana ini bukan sembarangan rebana. Memang rebana ini tuh sering dipakai orang-orang untuk bermain samroh, tapi tidak dengan rebana ini. Rebana ini itu pernah dimainkan oleh seseorang yang pernah tinggal di sebuah rumah dengan tujuan untuk pesugihan. Jadi orang ini itu ketika ingin mencari, dia akan memainkan rebana ini dengan di depannya itu banyak sekali sesajen-sesajen yang diperuntukkan untuk sosok yang dia sembah. Dan rebana ini cara mendapatkannya juga nggak main-main. Cara mendapatkan rebana ini, seseorang yang memiliki pesugihan itu harus bertapa kurang lebih 3 hari 3 malam tanpa makan, tanpa minum di sebuah tempat yang lokasinya itu sangat terpencil. Barulah ketika orang ini berhasil bertapa di sana, rebana ini akan muncul secara tiba-tiba dan sudah disertai dengan aksara Jawa tersebut. Jadi intinya rebana ini bukan rebana main-main. Sekali rebana ini terketuk, maka akan ada satu jiwa yang melayang. Kurang lebih seperti itu penjelasan dari si bapak tua itu. Nggak pakai lama, Pak Ustadz ini langsung tanya bagaimana caranya agar rebana ini tidak merasakan. Pak tua itu hanya bilang, kembalikan saja rebana ini ke tempat asalnya, ke tempat rebana ini ditemukan, lalu meminta maaf dan
memohon agar sosok itu melepaskan anak yang mengambil rebanah ini. Ya udah, Pak Ustadz sama bapaknya Ilham langsung pulang. Bapaknya Ilham tuh sebenarnya agak jengkel ngelihat Ilham, tapi karena nggak tega juga, akhirnya si Pak Ustadz menceritakan apa yang beliau dapatkan informasi dari Pak Tua. Gak pakai lama, malam itu juga beberapa orang termasuk bapaknya Ilham dan Ilham pergilah ke kampung tersebut. Jadi semuanya pada naik motor masing-masing, pergilah ke sana. Jaraknya nggak terlalu jauh, lumayan deket lah dari rumahnya Ilham. Begitu tiba di sana, ternyata kedatangan mereka itu sudah dinantikan sama warga situ. Warga situ bilang, akhirnya rebananya dikembalikan juga. Bapak tahu nggak? Hampir seminggu lamanya kami itu diteror dengan bunyi-bunyi yang meresahkan dari rumah itu. Kami nggak tahu apa yang terjadi sampai akhirnya sebenarnya namanya Mbah Sukmo itu bilang kalau rebananya hilang. Dan kami diberitahu bahwa tanggal ini, hari ini, jam ini rebananya akan kembali. Ternyata benar. Jamnya sesuai jam 1 tengah malam, jam 1 dini hari. Hari Minggu tanggal segitu rebananya balik. Jadi sama warga itu udah ditungguin dari ba'da Isya. Dari selepas orang-orang sholat Isya berjamaah di musola itu warga itu udah nungguin. Sampai jam 1 yaitu datanglah Ilham beserta keluarganya, beserta warga dari kampungnya Ilham datang ke sana. Rebana itu langsung diantar ke rumah tersebut, langsung diletakkan. Ilham ditanya, kamu nemuin rebana ini di bagian mana? Ilham nunjuk di situ. Ya ada rebana itu ditaruh di situ, ditutup kembali dengan dedaunan kering. Lalu di situ Ilham meminta maaf dan bapaknya Ilham meminta agar sosok itu menjauhi anaknya. Tiba-tiba semua orang yang ada di rumah itu mendengar, semuanya mendengar suara yang sama, kalimat yang sama, mengatakan mulih, pulang, artinya pulang. Jadi semua orang tuh kayak disuruh pulang. Dan alhamdulillah setelah rebana itu dikembalikan, Ilham maupun Ismi beserta keluarganya Ilham tidak lagi mengalami kejadian-kejadian di luar nalar. Sama Ilham juga tidak lagi mendapatkan mimpi buruk. Karena sejatinya sebenarnya salah kabel ngomongnya. Sebenarnya ketika Ilham pertama kali membawa pulang rebana itu, Ilham tuh selalu memimpi buruk. Mimpi buruknya itu selalu sama. Dan dia selalu mengalami mimpi buruk itu tengah malam. Nanti akhirnya dia terbangun, terus dia tidur lagi. Mimpi buruknya itu benar-benar dia itu cuma berada di satu ruangan yang gelap, seorang diri. Dan suara itu kayak hening gitu loh. Ruangan itu suaranya itu hening. Cuma ada suara gema, nggak tahu itu gema apa. Lalu dia akan terbangun, barulah dia tidur kembali dengan nyenyak. Selalu itu Ilham alamin, bahkan di malam sebelum kejadian Ilham kesurupan, Ilham tuh masih mengalami mimpi itu. Tapi untungnya semuanya sudah berlalu dan semuanya sudah berakhir dengan happy ending. Ini menjadi pelajaran besar buat Ilham untuk tidak lagi sembarangan mengambil apapun yang menurut dia menarik saat dia mengunjungi tempat dimanapun. Kenapa? Karena dari kejadian itu nyatanya bisa membuat Ilham hampir saja membuat Ilham dan adiknya dalam bahaya. Ya alhamdulillah Allah masih sayang sama Ilham sehingga sosok itu tidak berhasil mengambil sukmo atau rogonya si Ilham maupun si Ismi. Ini juga bisa menjadi pelajaran besar buat kita agar tidak sembrono, tidak lancang ya. Dimanapun kita berada itu kita harus menjaga sikap. Karena kita ini tamu, ibarat kata di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kalau mau selamat ya kita harus bisa mawas diri dengan baik dan tidak melakukan segala sesuatu yang sudah ditentang di sana. Kita pasti kalau mengunjungi tempat dimanapun itu kan kita pasti di warning ya kan, kita pasti dikasih tahu. Kalau udah dikasih tahu jangan dilanggar gitu loh, dipatuhi. Ya karena itu juga akan kembali untuk keselamatan diri kita masing-masing. Wah, ceritanya bagus banget Ilham. Duh, terima kasih ya Ilham udah mau sharing sama kami dan terima kasih juga buat kalian yang sudah nonton video ini. Aku ingin mengingatkan untuk jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar yang lain juga tahu bahwa aku ada
kembali di YouTube dan sudah bergabung di Black Diary. Semoga kalian dan aku tetap terus terhubung melalui channel Black Diary, dan semoga cerita-cerita yang aku share itu bisa memberikan pelajaran-pelajaran positif untuk kita bersama. Sekali lagi aku ingatkan, jangan lupa subscribe, jangan lupa tonton videonya sampai habis, karena di akhir cerita pasti ada pelajaran yang bisa kita dapatkan. Sekali lagi terima kasih untuk kalian yang sudah berpartisipasi untuk sharing. Alhamdulillah Black Diary baru jalan beberapa hari udah ada yang ngirim cerita. Kalian keren banget. Terima kasih sudah mempercayakan kami untuk tempat kalian sharing cerita kalian. Dan insya Allah nanti setelah 18 atau 17 cerita ini kami sudah tampilkan di YouTube, nantinya akan kami tampilkan cerita-cerita dari kalian yang pas waktu aku baca kemarin itu juga nggak kalah seru. Makanya yuk sama-sama support channel Black Diary agar channel ini bisa grow up dan terus memberikan pelajaran-pelajaran atau kisah-kisah atau cerita-cerita menarik yang bisa menemani hari-hari kalian. Dan tentunya apa ngomong apa ya, aku mau ya lali aku. Ya wes kayaknya gitu aja, aku lupa. Oh ya, aku juga mau minta maaf ya. Nggak taunya tempat kami yang ini juga sama aja. Sama aja apa? Ya lokasinya sama-sama di pinggiran jalan raya. Jadi kalau kalian mendengarkan ada suara orang-orang lalu lalang seperti di channel sebelah pas waktu masih di Surabaya, ya ngapunten. Karena memang rezekinya itu dapat rumahnya yang di pinggiran jalan. Sebab kami kan harus menyesuaikan budget juga. Terus nanti kalau masih ada suara suara angin, itu ada suara kipas. Jadi ya ngapunten, belum bisa pasang AC bunda ya. Makanya yuk support kami agar kami bisa grow up dan bisa menampilkan yang lebih keren lagi ke depannya. Oke? Yaudah kalau gitu aku dan tim Black Diary pamit undur diri dulu. Terima kasih sudah menonton video ini, dan saksikan kembali kami di video-video selanjutnya. Jangan sampai ketinggalan, nyalakan lonceng notifikasi di sebelah tombol subscribe. Tapi jangan lupa juga klik tombol subscribe-nya dan nikmati cerita-cerita yang akan kami hadirkan di channel Black Diary. Kalau gitu aku Desi dan tim Black Diary pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.